Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Masmida, Prodi Bahasa Indonesia, nomor induk mahasiswa 210 102 0056. Hari ini, Selasa, tanggal 17 November tahun 2020, pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring sebagai salah satu syarat mengikuti UKM PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2020. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian tekan tombol kamera supaya wajah kalian kelihatan. Selain itu, mikrofon kalian silakan dinonaktifkan kecuali pada sesi tanya jawab atau sesi interaksi lainnya. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, baik. Langsung saja saya mulai pembelajaran hari ini. Selamat pagi 10 akuntansi, apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, bukan? Jelas, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik. Saya pastikan sebelum pembelajaran dimulai, kalian sudah mengisi presensi, mengerjakan pretest, dan mencermati video pembelajaran tentang mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks anekdot. Apakah kalian semuanya sudah mengerjakan hal tersebut? Siap, sudah. Alhamdulillah jika kalian memang sudah mengerjakan semuanya ya. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita akan mulai pembelajaran daring bahasa Indonesia melalui ruang maya Google Meet ini. Saya harapkan kalian tetap semangat ya untuk terus mengukir prestasi meskipun wabah corona belum meninggalkan bumi tercinta kita ini. Yakinlah, dengan sebuah semangat, pasti corona akan minggat. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya?
Baik anak-anakku semuanya, mengawali pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 1 dan 2, kita kan sudah membahas konsep dan kerangka teks anekdot. Apakah di antara kalian ada yang masih ingat konsep maupun langkah-langkah dalam menyusun kerangka teks anekdot? Nah, saya mau mendengar dari kalian salah satu untuk mengungkapkannya. Ya, silakan. Rifa, Bu. Ya, silakan Mbak Rifa. Bagaimana menurutmu? Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan unsur kritikan, yang ketiga menentukan humor atau kelucuan, yang keempat maksud saya menentukan tokoh, yang kelima menentukan bagian struktur teks anekdot, yang keenam menentukan alur, yang ketujuh menentukan pola penyajian, yang kedelapan pengembangan kerangka menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Ada 8, Bu. Ada 8 langkah ya. Terus untuk konsepnya apa ya Mbak Rifa tadi ya, konsep anekdotnya itu? Mungkin yang lain bisa menjawab. Kan sebelum kita menyusun kerangka harus tahu konsep anekdot itu apa, maksudnya pengertiannya apa gitu. Ya silakan Nana. Teks anekdot gunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyatakan orang banyak atau perilaku tokoh publik. Ya, betul sekali ya. Konsepnya seperti itu memang ya. Terus untuk langkah-langkahnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Rifa. Bisa dipahami ya semuanya? Siap. Ya, baik. Nah, pada pertemuan kali ini, pembahasan kita yaitu masih mengenai teks anekdot dan masih berhubungan erat dengan yang namanya kerangka teks anekdot. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu mengembangkan kerangka yang sudah kalian susun ya pada pertemuan sebelumnya menjadi sebuah anekdot yang utuh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kalian itu bisa menyusun sebuah anekdot berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Sedangkan untuk manfaat mempelajari materi hari ini, selain kalian bisa mengungkapkan sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalkan tentang pejabat desa yang korupsi, terus tentang pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan tidak baik. Nah, dari situ, kan kalian bisa membuktikan sebuah kebenaran. Selain itu, manfaat yang lain, melalui menulis anekdot, kalian juga bisa menghibur seorang pembaca. Karena apa? Karena tulisan yang kalian sajikan nanti kan sifatnya lucu, menghibur, dan menggelitik meskipun di dalamnya terdapat unsur sindiran ataukah kritikan. Seperti itu, bisa dipahami ya semuanya? Ya, silakan nanti seperti biasa kalian bergabung dalam kegiatan diskusi melalui WhatsApp group ya. Akan tetapi sebelum kegiatan diskusi saya jelaskan teknisnya, terlebih dahulu akan saya share materi berupa PPT sederhana. Silakan kalian cermati. Materi kali ini yaitu menulis anekdot.
Nah, sebelum menulis kan kita harus tahu konsep dari anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Nah, kita ulas materinya. Pengertian dari anekdot silakan kalian cermati. Nah, ciri-cirinya. Yang pertama kalian cermati, kedua, ketiga, ya, keempat, kelima, dan keenam. Itu ciri-cirinya. Sekarang strukturnya. Dalam anekdot itu harus memuat struktur atau bagian-bagian penting. Ada abstraksi, orientasi, basis, reaksi, dan koda. Sedangkan kebahasaannya bisa kalian cermati di layar ya. Nah, menulis anekdot, langkahnya ada dua. Yang pertama membuat kerangka, yang kedua mengembangkan kerangka. Nah, sekarang kalian cermati ilustrasi gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut, menurut kalian itu gambar tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Oh, masih bingung ya? Oke, saya jelaskan kalau masih bingung. Di situ ada kamera CCTV, ada seseorang pemuda, mukanya tidak kelihatan, disamarkan. Nah, dari gambar ilustrasi tersebut dapat dikembangkan menjadi teks anekdot anak-anakku semuanya. Nah, silakan. Temanya di situ yaitu tentang perizinan atau izin untuk mengambil sebuah gambar, ya. Terus kritiknya di situ tertuju untuk publik atau halayak umum atau orang banyak, bahwa jika mengambil gambar atau merekam gambar hendaknya meminta izin terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Pasal 31 tahun 2016 ya, tentang pengambilan gambar. Jadi undang-undang tentang pengambilan gambar melalui kamera ya, ataukah video. Terus unsur humornya atau kelucuannya, di situ pelapor malu. Nah, karena diingatkan oleh polisi terkait pengambilan gambar. Pokoknya ada polisi dan pelapor. Sudah bisa dibayangkan ya, nanti alur ceritanya mau bagaimana. Ada polisi, ada pelapor, kan berarti intinya di sini ada seseorang yang melapor ke polisi. Ya. Ceritanya di situ untuk tahap abstraksi. Nah, seorang warga melapor kemalingan. Orientasinya, pelapor, "Pak, saya kemalingan." Polisi menjawab, "Kemalingan apa?" Pelapor kemudian menjawab, "Mobil, Pak, tapi saya beruntung, Pak." Polisi, "Kemalingan kok beruntung?" Pelapor, "Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas wajah malingnya." Kemudian polisi menjawab, "Sudah minta izin malingnya untuk merekam?" Pelapor, "Belum," sambil menatap Pak Polisi dengan penuh keheranan. Kemudian polisi melakukan tindakan. "Itu ilegal, Anda saya tangkap." Nah, bagian kodanya, nah di situ pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Dari gambar itu muncullah alur. Nah, alurnya alur maju di situ. Seorang warga melapor kemalingan mobil di kantor polisi. Akan tetapi bukan malingnya yang ditangkap, justru pelapor itu sendiri. Karena di rumah pelapor terpasang kamera CCTV yang berhasil merekam aksi pencurian tersebut. Dan hal tersebut dianggap telah menyalahi undang-undang. Nah, tepatnya yaitu Undang-Undang Pasal 31, Undang-Undang nomor 19 ya, Pasal 31
tahun 2016 ya, terkait penyadapan gambar ataukah video. Di sini, hendaknya jika akan mengambil sebuah gambar atau merekam gambar harus minta izin terlebih dahulu pada pihak yang bersangkutan. Nah, pola penyajiannya di situ adalah dialog. Nah, dari kerangka tadi, jadi dari gambar dituangkan dalam kerangka. Nah, dari kerangka kemudian dikembangkan menjadi sebuah teks anekdot. Hasilnya seperti yang ada pada layar, silakan kalian cermati. Nah, di situ judulnya aksi maling tertangkap CCTV. Teksnya menjadi, nah di situ seorang warga melapor kemalingan. Nah, kemudian pelapor, Pak saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum, sambil menatap Pak polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Akhirnya pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Nah, terima kasih. Baik anak-anakku, dari materi yang kalian simak melalui PPT tadi, nah, adakah yang akan ditanyakan? Apakah kalian masih bingung terkait mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks anekdot? Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak Bu, sabar. Sudah paham berarti langkah-langkahnya? Sudah Bu. Yang lainnya sudah paham langkah-langkahnya? Insya Allah. Insya Allah ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan diskusi pula, akan saya share gambar tentang teks anekdot ya, seperti pada pertemuan yang lalu. Ya, perhatikan, cermati gambar-gambar berikut ini. Nah, di sini saya sudah membagi, ada 6 gambar yang saya sajikan, sudah saya bagi. Dari gambar yang saya bagikan tadi, kan gambar tersebut pertemuan sebelumnya oleh kalian sudah dibuat ke dalam bentuk kerangka. Nah, kerangka yang kalian buat, nah, hari ini itu sebagai topik diskusi kalian di grup WhatsApp. Nah, silakan dalam grup WhatsApp kalian diskusikan kerangka yang sudah kalian buat untuk dikembangkan menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Bisa dipahami? Siap, Bu. Ya, kalau sudah bisa dipahami, nah setelah kalian diskusikan dalam satu kelompok utuh ya di sini ya. Kemudian secara mandiri kalian mengembangkan kerangka kalian menjadi tulisan berbentuk anekdot. Nah, setelah tulisannya jadi, secara berpasangan dengan teman dalam satu kelompok, saling memberikan masukan terkait hasil karya kalian. Setelah menemukan kekurangan dari karya teman, silakan sampaikan kekurangan karya teman di kelompok utuh supaya mendapatkan masukan dari teman-teman yang lainnya dalam satu kelompok. Nah, dari masukan-masukan tersebut, nah silakan kalian baru perbaiki anekdot kalian. Nah, hasil akhirnya itu yang diunggah di Classroom.
sejauh ini bisa dipahami langkah kegiatan kita hari ini? Bisa, Bu. Yang lainnya bisa Siap, memahami? Bu. Baik, kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian bisa meninggalkan ruang Meet ini. Nanti saya sediakan waktu 35 menit, ya, kurang lebih 35 menit untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Terus setelah 35 menit nanti kita bertemu lagi dalam ruang maya. Seperti ini menggunakan link yang sama ya untuk kesimpulan, ya, refleksi dan penutup. Silakan kalian bisa meninggalkan ruang Meet ini. Saya tutup Meet ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan aktivitas peserta didik dalam grup WhatsApp, di mana peserta didik mendiskusikan tentang kerangka teks anekdot yang sudah disusun berdasarkan gambar karikatur. Peserta didik saling berdiskusi tentang langkah-langkah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Berikut merupakan salah satu aktivitas peserta didik dalam grup WhatsApp, di mana peserta didik setelah bertukar teks anekdot, kemudian salah satu peserta didik mengunggah teks anekdotnya di grup Mangga untuk mendapatkan masukan maupun kritikan. Berdasarkan masukan dan kritikan tersebut, kemudian peserta didik memperbaiki teks anekdotnya dan hasil akhirnya diunggah di Classroom. Berikut merupakan aktivitas peserta didik mengunggah teks anekdot yang sudah mendapatkan masukan dari teman dalam satu kelompok di Classroom. Bisa dilihat sudah ada 18 peserta didik yang mengupload teks anekdotnya. Hasil teks anekdot salah satu peserta didik. Selain itu, pendidik juga memberikan feedback terhadap teks anekdot peserta didik yang sudah di-upload di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 35 menit sudah berlalu. Tentunya kalian semuanya sudah mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan diskusi yang kalian lakukan. Tentunya pula kalian sudah menghasilkan sebuah teks anekdot dengan kreativitas kalian masing-masing. Nah, karena beberapa tadi saya cek di Classroom sudah ada yang mengupload. Apakah ada yang belum mengupload dari kalian? Tidak bisa cepat. Ya, baik.
Yang sudah bisa mengupload di Classroom, saya ucapkan terima kasih. Nanti yang belum bisa mengupload atau karena terkendala jaringan, bisa japri ke WA saya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Ya, baik. Ya. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini terkait mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah teks anekdot. Nah, dalam mengembangkan sebuah kerangka menjadi teks anekdot, ya, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Langkah yang pertama apa coba? Silakan. Untuk mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah anekdot kan ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Ya, langkah yang pertama itu apa? Coba. Menetapkan pola. Iya, menetapkan pola. Terus apa lagi? Menetapkan jenis alur. Menetapkan jenis alur. Terus apa lagi? Merangkai pokok-pokok pikiran yang terdapat pada kerangka struktur teks anekdot. Iya, berarti kan langkah yang pertama untuk mengembangkan sebuah kerangka menjadi teks anekdot, yaitu yang pertama apa tadi? Kan kita sudah punya kerangka ya anak-anakku semuanya. Nah, kerangkanya itu kan ada tema, terus ada apa lagi? Tokoh, unsur kritikan, unsur sindiran, struktur, terus ada pola penyajian ya. Ya, Bu. Ya. Kerangka kita, langkahnya kerangka kita cermati terlebih dahulu. Cermati kerangka yang sudah kita buat ya. Yang pertama, tahapan pertama itu cermati kerangka yang sudah kita buat bagian-bagiannya. Ada tema, ada kritik, ada unsur humor, terus ada apa lagi? Ada tokoh, ada struktur maupun pola penyajian. Kalau sudah dicermati, ya, kita beralih ke strukturnya, kembangkan struktur-strukturnya. Nah, menggunakan kalimat-kalimat kalian sendiri. Nah, jangan lupa menyelipkan unsur kritikan maupun unsur humor di dalamnya. Dan jangan lupa pula ya, selalu berpedoman pada kebahasaan teks anekdot yang dipersyaratkan. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami ya semuanya? Siap, bisa, Bu. Baik. Dari pembelajaran hari ini, nah, tentunya kan kalian mendapatkan banyak manfaat ya. Akan tetapi selain manfaat, kalian juga mendapatkan kendala ya, atau kesulitan. Nah, saya minta perwakilan dari kalian untuk mengungkapkan manfaat yang kalian dapatkan maupun kendala yang kalian hadapi saat menulis teks anekdot. Saya silakan salah satu untuk mewakilinya mengungkapkan manfaat maupun kendala yang dihadapi. Silakan. Istinur Arisa mungkin? Baik, Bu. Ya, silakan. Isti. Untuk manfaatnya, kita bisa mengetahui apa itu teks anekdot. Kemudian kita juga bisa menulis teks anekdot berdasarkan kerangka yang telah kita buat. Oh ya. Terus kesulitannya apa Mbak Isti? Setelah kamu melaksanakan pembelajaran menulis teks anekdot ini, sulitnya di bagian mana? Untuk kesulitan yang dialami dalam menulis teks anekdot, mungkin dalam menentukan topik atau ide dalam menulis teks anekdot. Kesulitannya terkait mengembangkan temanya gitu Mbak Isti? Ya Bu, dalam mengembangkan temanya itu membutuhkan waktu yang lama. Baik-baik. Untuk yang lainnya silakan, adakah kesulitan yang dihadapi? Atau sama seperti yang disampaikan Mbak Isti? Coba Mbak Bella Dwi ataukah Mbak Lina ataukah Mbak Alful, silakan.
Mungkin Mbak Alful ini yang jarang berbicara. Ya, kesulitan yang kamu hadapi gimana Mbak Alful selama menulis teks anekdot? Untuk kesulitannya yang pertama benda isi pokok masih sama. Ya. Yang kedua menentukan unsur humornya. Oh, sulitnya berarti di menentukan unsur humornya ya Mbak Alf ya? Menetapkan kelucuannya itu Oh gitu, yeah. Siap-siap. Untuk yang lainnya mungkin Mbak Rifa. Sama yang seperti Mbak Isti bilang tadi Bu, sudah mencakup itu. Oh berarti kehabisan kata-kata intinya ya Mbak Rifa ya untuk mengembangkan temanya ya? Iya Bu. Ya, baik. Memang benar anak-anakku semuanya, menulis teks anekdot itu tidaklah mudah. Kuncinya kita harus banyak-banyak membaca referensi atau contoh-contoh teks anekdot yang bisa kita dapatkan melalui internet juga bisa ataukah melalui media-media yang lainnya. Nah, dengan sering kita membaca teks anekdot kan kita jadi lebih memahami isi dari teks anekdot itu seperti apa. Nah, selain itu kita harus update juga terhadap perkembangan isu-isu atau kejadian-kejadian yang sedang marak diperbincangkan. Nah, isu-isu itu bisa berhubungan dengan politik, sosial maupun ekonomi. Nah, dari memahami isu tersebut, nah kita lihat realitanya dengan kehidupan. Terkadang kan ada permasalahan seperti ini. Nah, teorinya seperti ini. Nah, realitanya di masyarakat seperti ini. Itu kan permasalahan. Nah, itu bisa dijadikan oleh kita sebagai bahan sindiran. Nah, sedangkan untuk menampilkan unsur kelucuannya dalam sebuah teks anekdot, itu juga tergantung pada selera humoris dari si penulis. Nah, kalau penulis itu humoris, otomatis dia akan mudah untuk menampilkan unsur kelucuan yang dianalogikan dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, misalkan akan menyindir seorang pejabat. Nah, seorang pejabat yang korupsi. Nah, kan kita tidak mungkin secara langsung menyindir ya. Nah, otomatis kan kok pejabat perutnya gendut sekali ya. Nah, itu karena banyak makan harta orang. Nah, terus harta kok dimakan. Nah, itu kan menyebabkan sesuatu menjadi lucu seperti itu. Terus misalkan menyindir seorang artis, kan menyindir seorang artis yang suka mencari sensasi. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan cara misalkan dengan memoto suatu barang supaya viral seperti artis ini. Nah, itu bisa dimasukkan dalam unsur kelucuan. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Siap, Bu. Ya, baik. Bisa Bu. Ya, kalau sudah bisa dipahami, karena waktu pembelajaran kita sudah hampir habis, maka akan saya akhiri pembelajaran hari ini. Akan tetapi, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali kepada kalian, bagi yang belum unggah tugas di Classroom, ya, silakan untuk segera diunggah. Jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda pekerjaan. Yang kedua, setelah pembelajaran ini selesai, silakan kalian bisa mengerjakan evaluasi pembelajaran yang sudah saya post di Classroom. Nah, perhatikan batas waktu pengerjaannya, karena di situ saya atur batas waktu pengerjaannya. Dan yang ketiga, untuk pembelajaran berikutnya, silakan kalian pelajari materi tentang hikayat, terutama yaitu pokok-pokok isi hikayat dan karakteristik yang dimiliki teks hikayat. Nah, materi juga sudah saya posting di Classroom. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada Bu. Nah, baik kalau sudah bisa ya. Baik, kalau sudah bisa dipahami ya dan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Terima kasih atas karya kalian hari ini. Teruslah semangat dan teruslah berkreasi. Nah, dan ingat, jangan lupa bahagia. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.